Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, kehidupan yang baik dan bahagia adalah impian dan cita-cita setiap manusia. Jika salah seorang di antara kita ditanya akan hal tersebut, insya Allah jawaban masing-masing kita adalah tentu saja semua orang mestinya menginginkan kehidupan yang baik dan bahagia. Namun, marilah kita merenung sejenak. Apakah sebenarnya kehidupan yang baik itu? Bagaimanakah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu? Apakah dengan melimpahnya harta seseorang pasti bahagia? Sehingga banyak di antara manusia kerja keras, banting tulang, pergi pagi pulang pagi, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Bahkan ada yang rela menjual harga diri dengan dalih demi mencapai kehidupan yang baik dan bahagia dengan limpahan materi. Atau dengan memiliki jabatan yang tinggi, lantas seseorang disebut memiliki kehidupan yang baik, sehingga menghalalkan segala cara demi sampai kepada tujuan tersebut. Rela menggadaikan imannya, merobek ketaatan dan merusak batas-batas syariah menjadi manusia yang melampaui batas, padahal syariah yang harus menjadi acuan dalam menjalani kehidupan ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita semua dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa latajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, kami pasti berikan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat tersebut Allah tegaskan kehidupan yang baik pasti diberikan kepada seseorang yang memiliki iman. Kalimat pasti ini bisa diartikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang akan benar-benar terjadi dan mustahil tidak Allah berikan asal syaratnya orang tersebut memiliki iman. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum menafsirkan hayatan thayyibatan, yakni kehidupan yang baik, maksudnya adalah al-qanaah, yaitu merasa cukup dengan ridho dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Yang mana qanaah dan ridho tersebut mustahil akan lahir jika seseorang tidak memiliki iman dalam dirinya. Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa makna qanaah adalah ar-ridho bima dzunal kifayah, ridho dengan nikmat yang ada meskipun kekurangan.
wa tarkul tasawufi ilal mabkhudi, dan tidak terlalu memikirkan nikmat yang tidak ada di tangannya, wal istighna'u bil mauzudi, serta merasa cukup dengan nikmat yang saat ini ada padanya. Hendaknya kita terus memupuk sifat qanaah dengan senantiasa ridho dan ikhlas ketika kita dalam keadaan kekurangan, sehingga kita tidak terlalu kecewa dan mengeluh atas nikmat yang pernah singgah lalu pergi dari kita, dan kita tidak terlalu memikirkan dan berangan-angan untuk mendapatkan nikmat yang belum kita dapatkan, apalagi sampai merasa iri atau dengki kepada orang lain yang nikmatnya di atas kita. Demikian pula hendaknya kita selalu merasa cukup dan bersyukur atas semua nikmat yang ada pada kita. Sahabat Baiti rahimakumullah, namun sayangnya di zaman sekarang ini sifat qanaah menjadi sifat dan perangai yang mulai pudar. Hal tersebut diakibatkan karena kecanggihan teknologi yang terus melesat. Informasi bergulir dengan cepat lewat berbagai media yang berada dalam genggaman tangan manusia, sehingga kita terdorong menjadi pribadi yang hedon karena kita selalu disuguhi oleh media elektronik, internet, dan media-media sosial yang menyuguhkan konten orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal memamerkan harta dan kekayaannya, yang terkadang dengan asupan seperti itu terus-menerus masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam pikiran anggota keluarga kita, yang membuat kita kurang bersyukur atas nikmat hidup yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sedikit demi sedikit penyakit tersebut terus menggerogoti sifat qanaah yang menjadikannya hilang tak tersisa. Akhirnya yang ada adalah perasaan yang selalu kurang dan kurang lagi, dan menginginkan sesuatu yang lebih, bahkan lebih lagi. Akibatnya kita meremehkan dan menganggap kecil nikmat yang ada pada kita, seperti membuat seorang istri jadi kehilangan ketaatan kepada suaminya dan kufur terhadap nikmat yang diberikan, atau seorang anak yang tak lagi menghormati kedua orang tuanya jika keinginan yang tidak terpenuhi. Padahal dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kasrotil arad." Kekayaan yang hakiki bukanlah diukur dengan banyaknya harta, walakinal gina nafs. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan bimbingan kepada umatnya bahwa tolak ukur dan patokan kebahagiaan seseorang hamba bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki dan kebahagiaan yang sejati adalah kekayaan dan kebahagiaan yang ada di dalam qalbu seorang mukmin, yakni dengan selalu bersyukur dan qanaah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kita. Sahabat Baiti rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Inilah pesan Rasulullah sebagai bentuk ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk bisa qanaah, adalah dengan selalu melihat ke bawah kepada orang-orang yang nikmat duniawinya di bawah kita, dan tidak melihat ke atas kepada orang-orang yang nikmat duniawinya di atas kita. Ketika menjelaskan hadis di atas, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tidak ada seorang fakir miskin pun kecuali pasti ada yang lebih fakir miskin daripada dirinya. Tidak ada seorang yang menderita suatu penyakit kecuali pasti
ada orang lain yang sakitnya lebih parah daripada dirinya. Tidak ada orang yang memiliki sebuah kedudukan, kecuali pasti ada orang yang lebih rendah kedudukannya daripada dirinya. Demikianlah seterusnya. Oleh karena itu, ketika seseorang melihat orang lain yang nikmat duniawinya lebih rendah daripada dirinya, dia akan menyadari besarnya nikmat Allah yang ada padanya, sehingga dia mensyukurinya, melihat orang yang di bawah ini berlaku dalam urusan duniawi. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, sungguh apabila seorang muslim memiliki sifat qanaah dengan merasa cukup dan ridho dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, dia akan menjadi salah satu hamba Allah yang paling berbahagia dan beruntung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima atahu." Sungguh amat beruntunglah seorang yang telah memeluk agama Islam dan diberi rizki yang cukup serta qanaah terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Jika kita cermati hadis di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa di antara tanda keberuntungan adalah harta yang banyak lagi melimpah. Namun beliau menyebutkan waruziqo kapapa, yakni rezeki yang cukup. Kemudian yang terpenting adalah Allah memberikan kepadanya sifat qanaah dengan merasa cukup dan ridho atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, dan yang terakhir saya wasiatkan secara khusus kepada kaum perempuan, karena biasanya hilangnya qanaah pada kaum perempuan ini lebih besar persentasenya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menasihatinya pada khutbah Id dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya ma'saron nisa, wahai sekalian perempuan, tasoddaqna fa inni uritukunna aksaro ahlin nar. Bersedekahlah, sungguh aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Fakulna, mereka bertanya, wabima ya Rasulullah, apa sebabnya wahai Rasulullah? Qala taksirna lakna wa takfurna asyirah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena kalian suka mencela, tidak bisa menjaga lisan dan mengingkari kebaikan suami. Oleh karena itu hendaknya para wanita memperhatikan nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Hendaknya para wanita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga hak suaminya dan menjaga lisannya. Sungguh apabila seorang wanita bertakwa, menjaga hak suaminya dan menjaga lisannya, dan tidak pernah kufur terhadap nikmat dari Allah lewat kebaikan suaminya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya. Namun jika sebaliknya yang terjadi, inilah yang mengakibatkan perempuan lebih banyak yang menjadi penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, maka dari itu kehidupan yang baik dan mengarah kepada kebahagiaan bukanlah dengan berlimpahnya materi, namun didasarkan dengan keimanan yang pada gilirannya seiring dengan proses akan menjadikan seseorang tersebut memiliki sifat qanaah, sabar dan syukur, yang semua itu adalah kunci dari kehidupan baik dan penuh dengan kebahagiaan. Terus dukung channel kami dengan like dan subscribe video-video kami sampai lahirnya sebuah peradaban yang islami. Hadanallah wa iyyakum ajmain billah fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.